Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal-soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023, yang mana di sini sudah pada pembahasan part ke-23 tentang Situational Judgment Test atau SJT ya, yaitu soal-soal situasi kerja sederhana untuk P2 dan juga P3 tentunya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai pada pembahasan soalnya. Yang pertama, sebagai seorang guru agama Islam, Anda mendengar bahwa salah satu siswa Anda sering terlibat dalam perilaku curang selama ujian. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, Anda membiarkan siswa tersebut terus berperilaku curang karena Anda tidak ingin konflik. Kemudian yang B, Anda mencela siswa tersebut secara terbuka dan mengancam akan memberikan hukuman berat. Kemudian yang C, Anda berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi, mencari tahu alasan di balik perilaku curangnya, dan memberikan nasihat moral tentang integritas. Kemudian yang D, Anda memberikan jawaban yang benar kepada siswa tersebut secara diam-diam. Kemudian yang E, Anda melaporkan insiden tersebut kepada kepala sekolah dan membiarkan mereka yang menanganinya. Kita lihat di sini teman-teman, untuk jawabannya itu adalah Anda berbicara dengan siswa tersebut secara pribadi, mencari tahu alasan di balik perilaku curangnya dan memberikan nasihat moral tentang integritas. Nah, yang mana ini merupakan untuk option C itu adalah tindakan yang paling bijaksana, yang mana sebagai guru agama Islam Anda harus berusaha memahami alasan di balik perilaku curang siswa. Nah, memberikan nasihat moral tentang integritas dan mencoba membimbing siswa ke arah yang benar. Nah, ini adalah cara untuk menerapkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan profesi Anda. Jadi jawaban yang paling bijaksana adalah yang C. Nah, sebagai guru agama Islam, Anda memiliki peluang untuk memilih buku teks yang akan digunakan untuk pelajaran Anda. Anda diberikan imbalan uang dari penerbit tertentu untuk memilih buku teks mereka. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, Anda menerima uang dari penerbit tersebut dan memilih buku teks mereka tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Kemudian yang B, Anda menolak uang dari penerbit dan memilih buku teks berdasarkan kualitas dan kebutuhan siswa Anda. Kemudian yang C, Anda menerima uang dari penerbit tetapi memilih buku teks yang terbaik untuk siswa Anda tanpa memperhatikan uang tersebut. Kemudian yang D, Anda menerima uang dari penerbit dan memilih buku teks mereka karena itu adalah tindakan bisnis yang cerdas. Kemudian yang E, Anda meminta uang dari beberapa penerbit dan memilih buku teks yang paling banyak menawarkan uang. Kita lihat di sini teman-teman, untuk jawabannya itu adalah Anda menolak uang dari penerbit dan memilih buku teks berdasarkan kualitas dan kebutuhan siswa Anda tentunya. Nah, untuk pilihan B ini merupakan tindakan yang paling sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, sebagai guru agama Islam, Anda harus memilih buku teks berdasarkan kualitas dan kebutuhan siswa Anda. Nah, tanpa dipengaruhi oleh imbalan uang. Nah, ini adalah contoh penerapan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan profesional. Jadi jawabannya adalah yang B. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita akan lanjut pada soal berikutnya. Nah, selama diskusi di kelas, seorang siswa mengajukan pertanyaan yang menantang
nilai-nilai agama Islam. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, Anda marah kepada siswa tersebut dan melarangnya untuk mengajukan pertanyaan semacam itu. Kemudian yang B, Anda mengabaikan pertanyaan tersebut dan melanjutkan pelajaran tanpa memberikan penjelasan. Kemudian yang C, Anda menjelaskan dengan tenang kepada siswa bahwa pertanyaan seperti itu adalah tindakan pantas dan seharusnya tidak diajukan. Kemudian yang D, Anda merespon pertanyaan siswa tersebut dengan terbuka dan memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai agama Islam. Kemudian yang E, Anda mengusir siswa tersebut dari kelas karena pertanyaannya dianggap mengganggu. Kita lihat di sini teman-teman, untuk jawabannya adalah yaitu Anda merespon pertanyaan siswa tersebut dengan terbuka dan memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai agama Islam. Yang mana untuk option D ini merupakan tindakan yang paling bijaksana. Tentunya sebagai guru agama Islam, Anda seharusnya merespon pertanyaan siswa dengan terbuka dan memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai agama Islam. Nah, ini adalah cara untuk menerapkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari Anda, serta mengajarkan toleransi dan dialog yang sehat. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, selama pelajaran agama Islam, seorang siswa secara terbuka mengkritik pendekatan Anda dalam mengajar dan mengatakan bahwa dia tidak suka dengan gaya mengajar Anda. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, Anda marah kepada siswa tersebut dan mengusirnya dari kelas. Kemudian yang B, Anda mengabaikan komentar siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran. Kemudian yang C, Anda merasa terluka oleh komentar siswa tersebut dan mulai mengkritiknya. Kemudian yang D, Anda mencoba tetap tenang, mendengarkan kritik siswa tersebut dan mencari cara yang baik untuk memahami perasaan dan masalahnya. Kemudian yang E, Anda memberi hukuman kepada siswa tersebut agar dia tidak mengkritik lagi. Kita lihat di sini jawabannya adalah yaitu Anda mencoba untuk tetap tenang, mendengarkan kritik siswa tersebut dan mencari cara yang baik untuk memahami perasaan dan masalahnya. Nah, ini merupakan tindakan yang paling bijaksana. Tentunya sebagai guru agama Islam, penting untuk memahami bahwa siswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, Anda sebaiknya mencoba mendengarkan dengan empati, mencari pemahaman lebih dalam tentang perasaan dan masalah siswa. Nah, dan berkomunikasi dengan cara yang sehat dan efektif. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, selanjutnya. Selama persiapan ujian besar, Anda merasa sangat tertekan dan cemas tentang apakah Anda telah mempersiapkan materi dengan baik. Bagaimana Anda akan mengelola emosi diri Anda dalam situasi ini? Yang A, Anda terus bekerja keras tanpa istirahat hingga ujian selesai. Kemudian yang B, Anda memutuskan untuk tidak menghadapi ujian tersebut dan berencana untuk mengundurkan diri sebagai guru. Kemudian yang C, Anda mencari pelarian dalam kegiatan yang tidak sehat seperti mengonsumsi alkohol. Kemudian yang D, Anda mengidentifikasi perasaan Anda, mencari dukungan dari rekan guru dan mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau olahraga untuk mengelola stres. Kemudian yang E, Anda mengungkapkan kemarahan dan frustasi Anda kepada siswa-siswa Anda sebagai bentuk pelepasan emosi. Kita lihat di sini teman-teman, untuk jawabannya adalah yang Anda mengidentifikasi perasaan Anda, mencari dukungan dari rekan guru, dan mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau olahraga untuk mengelola stres. Yang mana ini merupakan tindakan yang paling bijaksana. Tentunya mengidentifikasi perasaan Anda dan mencari dukungan dari rekan guru serta menggunakan teknik relaksasi yang sehat dan efektif adalah cara yang baik untuk mengelola emosi diri dengan sehat. Nah, pilihan lainnya seperti menghindari atau mengungkapkan kemarahan kepada siswa adalah tidak sehat dan juga tidak efektif. Jadi yang D ya jawabannya.
Kita lanjutkan. Anda adalah guru agama Islam yang sedang mengajar tentang pentingnya kontrol diri dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Selama pelajaran, seorang siswa secara terbuka mencemooh materi pelajaran dan mengejek Anda. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini dengan mempraktikkan apa yang diajarkan dalam pelajaran? Yang A. Anda membalas cemooh siswa tersebut dengan kata-kata tajam dan menunjukkan kemarahan Anda. Kemudian yang B. Anda mengabaikan komentar siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran tanpa merespon. Kemudian yang C. Anda mencemooh siswa tersebut sebagai balasan atau komentar atas komentar pedasnya. Kemudian yang D. Anda mencoba menjelaskan dengan tenang mengapa materi tersebut penting tanpa menunjukkan kemarahan. Kemudian yang E. Anda mengusir siswa tersebut dari kelas sebagai hukuman atas cemoohannya. Kita lihat di sini teman-teman, tindakan atau jawaban yang paling bijaksana dari soal ini adalah Anda mencoba menjelaskan dengan tenang mengapa materi tersebut penting tanpa menunjukkan kemarahannya. Nah, ini yang option D ini adalah tindakan yang paling bijaksana dan mencerminkan pengendalian diri dan kesabaran yang diajarkan dalam pelajaran. Nah, menggunakan kata-kata tajam, mengabaikan atau mengusir siswa tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan. Nah, sebagai guru agama Islam, Anda seharusnya mencoba menjelaskan dengan tenang mengapa materi tersebut penting dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada tambahan atau koreksi dari teman-teman, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru agama Islam dalam sebuah tim pengajar. Tim Anda memiliki perbedaan pendapat dalam perencanaan acara sekolah. Bagaimana sebaiknya Anda menangani situasi ini? Yang A. Anda memutuskan untuk tidak bergabung dalam tim diskusi dan melakukan perencanaan Anda sendiri. Kemudian yang B, Anda mendominasi diskusi dan memaksa pandangan Anda diterima oleh anggota tim. Yang C, Anda mencoba mencapai kesepakatan dengan anggota tim dengan berbicara dan mendengarkan. Kemudian yang D, Anda menarik diri dari tim tanpa memberikan alasan. Kemudian yang E, Anda melaporkan konflik tersebut kepada kepala sekolah dan meminta mereka untuk mengambil keputusan. Kita lihat di sini teman-teman, jawabannya adalah yang C, yaitu Anda mencoba mencapai kesepakatan dengan anggota tim dengan berbicara dan mendengarkan. Nah, ini merupakan tindakan yang paling bijaksana ketika terjadi perbedaan pendapat dalam tim. Nah, penting untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan anggota tim melalui berbicara dan mendengarkan. Ini mencerminkan keterampilan interaksi yang positif antara rekan sejawat dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Selanjutnya, nah, sebagai seorang guru agama Islam, Anda ingin mendekatkan sekolah dengan komunitas di sekitarnya. Bagaimana sebaiknya Anda melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah? Yang A, Anda tidak melakukan upaya apapun karena Anda merasa tugas Anda hanya terbatas pada pengajaran. Kemudian yang B, Anda mencoba menjalin komunikasi dengan beberapa warga masyarakat, tetapi hanya mereka yang sudah Anda kenal sebelumnya. Kemudian yang C, Anda mendekati organisasi-organisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan terbuka untuk berdiskusi tentang kerjasama. Kemudian yang D, Anda meminta warga masyarakat untuk membantu sekolah dengan memberikan sumbangan uang. Kemudian yang E, Anda menunggu hingga ada inisiatif dari warga masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan sekolah. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, jawabannya adalah Anda mendekati organisasi-organisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan terbuka untuk berdiskusi tentang kerjasama. Nah, ini merupakan tindakan yang paling bijaksana. Tentunya sebagai seorang guru agama Islam, Anda dapat mendekatkan sekolah dengan masyarakat di sekitar dengan mendekati organisasi-organisasi masyarakat dan mengadakan pertemuan terbuka untuk berdiskusi tentang kerjasama. Nah, ini adalah cara untuk mempromosikan interaksi yang positif
dan kolaborasi antar sekolah dan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, selama pelajaran agama Islam, seorang siswa tampak kurang termotivasi dan enggan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Bagaimana seorang guru agama Islam sebaiknya berinteraksi dengan siswa tersebut? Yang A, guru memberikan hukuman kepada siswa tersebut karena kurang berpartisipasi. Kemudian yang B, guru mengabaikan siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran tanpa memedulikan motivasinya. Kemudian yang C, guru mendekati siswa secara pribadi, bertanya tentang masalahnya, dan mencari cara untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang D, guru mencela siswa secara terbuka di depan kelas agar siswa lain termotivasi. Kemudian yang E, guru memberi tugas tambahan sebagai hukuman kepada siswa tersebut. Kita lihat teman-teman di sini. Jawabannya adalah yang option pilihan C. Yang mana tindakan yang paling bijaksana sebagai guru agama Islam penting untuk mendekati siswa secara pribadi, mendengarkan masalahnya, dan mencari cara untuk meningkatkan motivasinya. Nah, ini mencerminkan keterampilan, interaksi yang baik dalam membantu peserta didik memahami materi pelajaran dan membangun hubungan positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika ada koreksi ataupun tambahan, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, seorang guru agama Islam memiliki perbedaan pandangan dengan rekan sejawatnya mengenai metode pengajaran yang efektif. Bagaimana sebaiknya guru tersebut berinteraksi dengan rekan sejawatnya dalam mengatasi perbedaan ini? Yang A, guru mencela rekan sejawatnya secara terbuka dan bersikeras bahwa pandangannya yang benar. Kemudian yang B, guru menghindari berinteraksi dengan rekan sejawat yang berbeda pandangan. Kemudian yang C, guru mencoba berbicara secara terbuka dengan rekan sejawat, mendengarkan pandangan mereka dan mencari kesepakatan. Kemudian yang D, guru melaporkan perbedaan pandangan kepada kepala sekolah agar rekan sejawatnya dipecat. Kemudian yang E, guru memutuskan untuk mengikuti metode pengajaran rekan sejawat tanpa pertimbangan lebih lanjut. Kita lihat. Nah, pilihan ataupun option yang paling bijaksana itu ada di option C, yang mana guru mencoba berbicara secara terbuka dengan rekan sejawat, mendengarkan pandangan mereka dan mencari kesepakatan. Nah, untuk dalam mengatasi perbedaan pandangan dengan rekan sejawat, guru seharusnya mencoba berbicara secara terbuka, mendengarkan pandangan mereka dan mencari kesepakatan. Nah, ini mencerminkan keterampilan interaksi yang baik dalam kerjasama dengan rekan guru untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi, yang terbaik adalah yang C. Baik teman-teman, hanya itu saja di video kali ini. Kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini tentunya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya. I'm marveling your eyes.